Sebelum kita lanjut, coba perhatikan dulu nih, kenapa ini kok Bu Guru menulis ada kurungnya, kemudian ini tidak ada tanda kurungnya. Ini ada. Apakah kalau negatif harus diberi kurung? Lalu kenapa ini tidak ada? Nah, tanda kurung ya ini digunakan ketika tanda operasi hitungnya ini saling bertemu. Contoh, misalkan Bu Guru punya 4 ditambah negatif 3. Nah ini, tanda operasi hitung positif dan negatif ini kan saling dempet ya, saling bertemu. Maka untuk memisahkan diberi tanda kurung. Lain halnya jika negatifnya ada di depan, misalkan negatif 2 ditambah 5. Tanda positif dan negatif ini tidak saling dempet. Ya, ada jarak 2 ini, angka 2 ini. Maka tidak perlu diberi tanda kurung. Jadi itu untuk penulisan tanda kurung. Sekali lagi, tanda kurung digunakan ketika operasi atau tanda ininya bertemu atau mempet atau dempet ya. Untuk memisahkan tanda ini, maka diberi tanda kurung. Selanjutnya adalah sifat komutatif pada perkalian. Sifat komutatif pada perkalian sama juga ya. Jadi ditukar. Jika A dikali B, maka sama dengan B dikali A. Sama juga nih, di mana A dan B merupakan bilangan bulat. Contohnya 2 dikali 3. 2 dikali 3 jika diilustrasikan pada sebuah permen ya, maka dia menjadi 3 permen ditambah 3 permen. 3 permen ditambah 3 permen menjadi 6 permen. Nah, ya. Kalau Bu Guru tuliskan angkanya, jadi 2 dikali 3 itu sama dengan 3 ditambah 3. Jadi 3-nya ini sebanyak 2 kali. Kan begitu pengertian dari perkalian ya. Jadi 3 permen ditambah 3 permen sama dengan 6. Lalu bagaimana ketika ditukar tempatnya? Nah, kalau ditukar tempatnya berarti tadi kan 2 kali 3. Sekarang seandainya ditukar sesuai dengan sifat komutatif tadi bertukaran ya, menjadi 3 dikali 2. Apakah sama? Mari kita buktikan. 3 dikali 2 berarti 2 permen dijumlahkan sebanyak 3 kali. Ada 2 permen ya, dijumlahkan sebanyak 3 kali. Ada di sini, kemudian juga di sini. Nah, nggak mepet ini tempatnya ya.
Nggak apa-apa, yang penting jelas. Nah, jadi 2 permen dijumlahkan sebanyak 3 kali. Hasilnya berapa permen ini? Hasilnya ada 6 permen. Bener ya? 2 ditambah 2 ditambah 2, hasilnya 6 permen. Jadi kalau ini dituliskan dengan penjumlahan, dituliskan dalam bentuk penjumlahan bahwa 3 dikali 2 itu sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2. Itu sama dengan 6. Yang tadi ini juga sama dengan 6. Sekarang kita coba dengan contoh yang lain. Nah, contoh 5 dikali 2 itu sama dengan 10. Atau sebelum ke 10 ya, kita tukar dulu tempatnya. 5 dikali 2 sama dengan 2 dikali 5, sama dengan 10. Contoh lagi. Negatif 3 dikali 4 sama dengan, kita tukar tempatnya, 4 dikali negatif 3 sama dengan positif, ini 4 positif dikali negatif, hasilnya pasti negatif. Negatif berapa? Negatif 4 dikali 3, 12. Nih penggunaan tanda kurung ya. Jadi ada tanda perkalian, ada tanda kurang, maka dipisahkan dengan tanda kurung ya, supaya mudah melihatnya atau membacanya. Kemudian contoh lagi. 6 dikali negatif 3 sama dengan, kita tukar dulu tempatnya, negatif 3 dikali 6 sama dengan negatif dikali positif, hasilnya pasti negatif. Negatif 3 kali 6 adalah 18. Contoh terakhir. Negatif 4 dikali negatif 2 sama dengan, kita tukar tempatnya, negatif 2 dikali negatif 4 sama dengan, negatif dikali negatif, hasilnya pasti positif. Positif berapa? Positif 2 kali 4 itu sama dengan 8. Tanda positif tidak perlu ditulis. Jadi tuh contoh-contohnya sifat komutatif dalam perkalian. Sekian penjelasan tentang sifat komutatif pada bilangan bulat. Untuk sifat yang kedua akan Bu Guru jelaskan pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.